Ya, jangan dia. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi. Biarin aja, itu urusan lu. Lu lebih percaya pada Targum, lu lebih percaya pada Yahudi. Silakan, kalau gua enggak. Gua percaya pada Al-Quran. Al-Quran bilang ada nama Ahmad, dan aku ketemukan itu. Yang kedua, saya dibilang begini, Ustaz Kainama kenapa selalu bilang ayat, tidak bilang nomor? Itu bukan ayat, itu nomor. Ini sebagai gambaran, Kainama itu beda dengan yang lain. Kainama kalau bilang menghormati dan sayang, Kainama hormat. Kalau saya bilang nomor, takutnya menyinggung. Tapi kalau ada apologet muslim yang bilang nomor, ya Kainama persilakan saja. Kainama tidak paksa. Tapi kalau Kainama, sekali lagi kepada saudaraku yang mulia, apologet muslim yang punya channel YouTube, ya ada beberapa yang tanya, Ustaz Kiai kenapa sih selalu bilang ayat itu kan bukan ayat, itu nomor. Ya nggak apa-apa. Kainama sayang dan hormat, dan Kainama memperlihatkannya bukan cuma omongan tapi tindakan. Dengan apa? Dengan cara menyebut ini ayat. Demikian Bung Ade, silakan. 2000 tahun kemudian. Keluaran 15 nomor 20. Markus 16 nomor 8. Yang Lukas 1 nomor 30 Ustaz tadi. Kejadian ya itu 17 nomor 7 Ustaz. yang ketiga, Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal. Beliau hafal dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan apa? Membaca tidak bisa. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan apa? Membaca tidak bisa. yang keempat, Kalau dari Islam sudah jelas, ya. Antum itu para saudaraku yang tersayang Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Loh, itu Nasrani Kristen bukan? Kan tadi saya udah tulis Nasaro. Nasaro ini adalah sect in the first century dan person from, ya, nativity atau tempat awal, tempat kelahiran, asal, native, ya. Nasaro bukan Kristen, karena di dalam Al-Quran bilang Nasaro, tidak pernah bilang Masihiyun. Kristen dalam bahasa Arabnya itu Masihiyun. Kalau dari Islam sudah jelas, ya. Antum itu para saudaraku yang tersayang Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. yang kelima, Saya mau bilang, kita sedang menghadapi tanggal 25 Desember, hari Natal yang dari dulu dipaksakan orang Islam kalau nggak ngucapin selamat Natal dia tidak toleransi. Ya, karena benar itu ya? Ada orang Islam yang tidak mengucapkan selamat Natal, oh dia tidak toleransi itu. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Kok orang Islam nggak mau mengucapkan selamat Natal? Pertanyaannya, kamu mengucapin selamat Maulid Nabi nggak? 2000 tahun kemudian. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat, benar Tuan Guru. Benar Tuan Guru, nggak pernah. Ketika saya di sana, saya nggak pernah ngarepin orang Islam datang selamat Natal, enggak. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Yang setiap tahun yang rame itu, kalau mau Natal, justru orang Muslim. Orang Kristen santuy-santuy aja tuh. Santuy aja. Iya. Yang ribut justru orang Kristen. Kayak orang Islam. Orang Kristennya udah tahu bahwa sekarang ini Oh, luar biasa. wow, memang keren, cadang. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga
bau bangkai itu akan tercium. Ini adalah kata bijak ya yang sering kita dengarkan dari para orang tua kita terdahulu ya. Nah, teman-teman, Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendat, tak saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendat, tak saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.